Salam lestari, selamat datang di Desa Senden. Desa Senden merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Dengan luas wilayah 697,550 hektar dan penduduk berjumlah 4.823 orang. Jenis wilayah dataran rendah yang berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Desa Senden sendiri memiliki 2 dusun, yaitu Dusun Tenggar dan Dusun Balang. Wilayah Desa Senden ini merupakan wilayah pemukiman, persawahan, perkebunan, dan perhutanan. Jarak dari kabupaten kurang lebih 17 km dengan waktu tempuh kurang lebih 35 menit. Mayoritas masyarakat Desa Senden adalah petani, peternak, dan wirausaha atau pengrajin UMKM dan perdagangan. Desa Senden memiliki beberapa potensi, yakni yang pertama dalam bidang ekonomi. Mayoritas masyarakat berwirausaha sebagai penggiat UMKM, yaitu ikan asap, pembuat tahu dan tempe, keripik singkong, rengginang, eyek, pengrajin anyaman bambu atau reyeng, dan perdagangan. Yang kedua, dalam bidang pariwisata, Desa Senden memiliki destinasi wisata alam yang sudah berkembang, yaitu dengan memanfaatkan area sumber mata air yang dijadikan ruang terbuka hijau atau yang sering dikenal dengan RTH, Telaga Mapahan, dan wisata Gua Ngerit atau Ngerit Stone Park. Alhamdulillah wa syukurillah, Desa Senden memiliki prestasi yaitu juara 2 Adipura Desa tingkat Kabupaten Trenggalek dengan kategori Desa Sedang pada tahun 2019. Juara 1 Innovation Desa Wisata pada tahun 2021, Desa ODF tahun 2019, Kampung Tangguh Semeru dan Kampung Pancasila. Dan Desa Senden pada tahun ini diusulkan mengikuti program berseri tingkat provinsi pada bulan Maret 2022 dan program Kampung Iklim tingkat nasional. Dan tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek yang sudah mempercayai desa kami untuk mengikuti program Kampung Iklim ini. Dengan adanya program Kampung Iklim ini, dari 2 dusun yang ada di Desa Senden, kami mengusulkan 1 dusun, yaitu Dusun Balang, dengan luas wilayah 431 hektar yang terdiri dari 9 RT dengan jumlah penduduk 1.530 orang. Dan secara tidak langsung, materi yang terkait dalam program ini kurang lebihnya merupakan potensi yang ada di desa kami, khususnya Dusun Balang, dengan sumber daya manusianya yang cinta akan kebersihan dan kelestarian lingkungan, saling bergotong royong, melakukan kebersihan dan penghijauan di sekitar rumah maupun lingkungan sekitarnya, serta sumber daya alam yang masih asli dan sumber mata air yang terjaga. Adapun kelembagaan sebagai pengusul proklim di Dusun Balang adalah Gabungan Kelompok Tani atau Gaboktan Tani Manunggal yang bersekretariat di RT 26 Dusun Balang, yang diketuai oleh Saudara Supat Miati dan didukung oleh 8 kelompok tani sedesa Senden, P3A, KPSPAM, Posyandu, BUMDes, Pokmas Pemerhati Lingkungan Hidup, dan Kader Jumantik. Dalam pelaksanaannya, kegiatan proklim ini diawali dengan pengidentifikasian kerentanan, resiko, serta dampak yang mungkin bisa diakibatkan dari perubahan iklim yang tidak terkendali. Sehingga seiring berjalannya waktu diperlukan peningkatan sumber daya manusia melalui sosialisasi, penyuluhan, serta BIMTEK walaupun lewat Zoom dikarenakan masih adanya wabah COVID-19. Baik, terima kasih. Sedikit saya akan menceritakan tentang sejarah Telaga Mapan atau Ruang Terbuka Hijau RTH Telaga Mapan ini. Cerita konon, dan saya dulu masih kecil juga pernah mengetahui bahwa sebelum tahun 65 Mapan Telaga Mapan ini dibuat kegiatan bersih desa atau kalau dulu selan, biasanya juga tayupan dan lain sebagainya. Nah, setelah setahun 65 itulah kelihatannya selan ini semakin dihapus ya kelihatannya gitu.
Waktu ketepatnya tanggalnya kami lupa, tapi Februari tahun 2019 RTH Mapan ini sama teman-teman sepakat kita bersihkan, kita toto agar supaya manfaatnya betul-betul bisa dirasakan oleh semua pihak, utamanya dalam melestarikan lingkungan. Kita tambahi tanaman-tanaman produktif, juga tanaman-tanaman lindung. Yang pernah saya katakan bahwa Telaga Mapan ini juga pernah dibantu tanaman-tanaman lindung dari Dinas Kehutanan maupun dari Pemda Kabupaten Trenggalek. Telaga Mapan ini mulai sejak dulu di dalam telaganya itu ada ikan gede-gede, ikan besar-besar, utamanya ikan lele. Yang kalau menurut saya ya itu kayak dikeramatkan begitu. Sehingga tidak ada yang berani ngambil ikan di Telaga Mapan ini. Banyak dulu juga yang datang ke Mapan ini biasanya memberi pakan ikan. Yang dibuat makan bukan por, karena dulu kan por belum ada. Biasanya sisa-sisa makanan di rumah itu biasanya dibawa ke sini untuk makan ikan di sini. Konon ceritanya kalau ada yang ngambil ikan di Telaga Mapan ini biasanya ada efek yang kurang baik untuk keluarganya. Di sebelah itu, yang sebelah atas ya, atas kiri kalau dari sini itu ada greenhouse. Itu tujuannya untuk ketahanan pangan. Banyak tanaman-tanaman sayuran yang ditanam di sana ya. Ada sawi, ada kangkung, ada terong, ada sayuran macam-macam, yang itu semua dilakukan oleh ibu-ibu, semuanya tentunya untuk masyarakat secara umum. Kemarin juga ada ya waktu kegiatan bersih-bersih di sini, ibu-ibu itu mengambil sayuran yang ada di greenhouse itu. Jadi harapan kita depan ini pun juga bermanfaat bagi kegiatan-kegiatan lain yang kaitannya dengan penanaman untuk ketahanan pangan. Upaya adaptasi adalah upaya masyarakat di Dusun Balang dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim yang terjadi melalui kegiatan pengendalian bencana kekeringan, banjir, serta tanah longsor. Peningkatan ketahanan pangan, serta kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim. Untuk bencana kekeringan, terdapat upaya untuk menguranginya dengan adanya pembangunan dam irigasi, sumur penampung air hujan, tandon air perpipaan, pembuatan lubang biopori, serta sumur resapan. Di Dusun Balang terdapat 8 mata air, yaitu Mata Air Ndaren, Watu Kupit, Mapahan, Dawung, Kali Petung, Bipis, Jolo, serta Ngerit. Untuk perlindungan mata air, pemerintah Desa Senden telah menerbitkan Perdes Nomor 2 Tahun 2019 tentang pelestarian sumber mata air serta pengelolaan dan pemanfaatan air bersih, serta kegiatan penanaman pohon di area sekitar mata air bersama Pokmas, pengawas lingkungan terpadu, dan lainnya. Untuk mengantisipasi banjir di Dusun Balang, sudah terbangun 5 pintu air pengendali banjir, 3 bangunan terjun air, bronjongisasi dan peninggian talut, serta peninggian pondasi rumah. Sedangkan untuk antisipasi tanah longsor, terdapat penguatan tebing di daerah rawan longsor, serta pemberian papan arah jalur evakuasi, serta tanda mara bahaya melalui kentong gandhi setiap pos kampling. Sektor ketahanan pangan telah berusaha dengan penerapan tanam pajale, padi, jagung, dan kedelai. Tergantung dari ketersediaan air pada waktu musim tanam tersebut, serta penerapan sistem tumpang sari dan juga pemanfaatan lahan kosong untuk tanaman sayuran dan buah. Di wilayah ini terdapat 3 tipe sawah, yaitu sawah irigasi teknis, semi teknis, dan tanda hujan. Sehingga untuk penggunaan air irigasi di bawah naungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A. Upaya mitigasi merupakan pencegahan penyebab perubahan iklim, sekaligus mengurangi peningkatan emisi gas rumah kaca ke atmosfer, dan dapat dimulai dari hal-hal sederhana di sekitar kita, sampai dengan yang dilakukan secara berkelompok yang melibatkan warga di lokasi Kampung Proklim. Contoh kegiatan mitigasi seperti perilaku hemat energi, pengelolaan sampah, penanaman pohon, serta pengurangan pembakaran apapun juga harus selalu disosialisasikan dan kampanyekan kepada seluruh warga masyarakat.
Untuk perilaku hemat energi dapat dilakukan dengan penggunaan lampu hemat energi atau LED, penggunaan tungku 2 lubang, ventilasi rumah yang memadai, penggunaan janggal jagung untuk bahan bakar. Pengelolaan sampah memang menjadi pekerjaan rumah bagi semua warga masyarakat. Untuk Dusun Balang dan Desa Senden sudah ada Perdes yang mengatur tentang retribusi kebersihan lingkungan, yaitu Perdes nomor 7 tahun 2019. Sehingga sampah plastik atau sampah yang tidak dapat dimanfaatkan diangkut ke TPS oleh petugas pengangkut sampah dengan biaya swadaya masyarakat. Sedangkan sampah yang bisa dijual dimasukkan dalam bank sampah yang ada di wilayah tersebut. Ada 2 bank sampah di wilayah Dusun Balang, yaitu Bank Sampah Gerdon Bersinar di RT 22 dan Bank Sampah Binar di RT 26. Selain itu, ada inovasi-inovasi pemanfaatan barang bekas untuk tas, bunga, serta cangkir hias dari tempurung kelapa. Untuk limbah dapur dimanfaatkan warga untuk pembuatan pupuk organik cair dan pestisida nabati, dilengkapi pula hasil kotoran hewan dimanfaatkan untuk pupuk bokasi padat. Sebagai bentuk pengurangan pembakaran jerami, para peternak memanfaatkan jerami sebagai pakan ternak. Begitu pula dengan kulit ketela sisa dari UMKM yang ada, juga dipakai untuk ternak yang kaya akan karbohidrat sekitar 80%. Untuk melestarikan sumber air, telah dilaksanakan penanaman pohon di sekitar sumber air dengan biaya dari swadaya masyarakat serta CSR dari perusahaan-perusahaan yang peduli dengan lingkungan hidup dan juga dari instansi, sekolah, dan kelompok-kelompok pemerhati lingkungan hidup. Semoga Dusun Balang dapat menjadi kampung proklim, sehingga nantinya anak cucu kita masih dapat menikmati hijaunya tumbuhan, beningnya aliran air yang mengalir, serta segarnya udara di sekitar. Mari semuanya saja kita jaga bumi kita ini dengan cara melestarikan lingkungan agar supaya anak cucu kita besok merasakan apa yang kita lakukan pada saat ini. Salam lestari.